Kisruh minyak goreng memasuki babak baru setelah berbagai upaya mengamankan pasokan dan menurunkan harga gagal. Presiden mengambil langkah melarang ekspor minyak goreng, CPO, dan produk turunannya. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Setelah berbagai upaya pemerintah mengamankan pasokan dan harga minyak goreng gagal, Presiden Jokowi akhirnya mengambil langkah melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Efektif mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil hanya selang 3 hari setelah Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi terkait perizinan ekspor CPO dan produk turunannya. Salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Melihat adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia, pemerintah kali ini telah melarang adanya ekspor CPO dan seluruh turunannya dengan harapan kebijakan tersebut dapat menurunkan kembali harga minyak goreng agar masyarakat tidak menderita. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar kebijakan tersebut dapat secara efektif menurunkan harga minyak goreng dan bagaimana dengan konsekuensinya mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Awal tahun ini, langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan komoditas minyak goreng adalah menggelontorkan program minyak goreng Rp14.000 dan intervensi subsidi 7,6 triliun untuk 1,5 miliar liter minyak goreng. Kemudian dikeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Setelah itu 1 Februari ditetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Alih-alih menstabilkan harga, stok minyak goreng langsung menghilang di pasaran. 16 Maret, HET minyak goreng dicabut dan stok barang langsung tersedia di pasar. 1 April 2022, Jokowi mengumumkan BLT minyak goreng kepada total 23 juta penerima. Yang terbaru 28 April 2022, larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng resmi diterapkan. Pada Selasa 26 April 2022, pemerintah menyebut larangan ekspor diberlakukan untuk RBD palm oil dengan 3 kode HS. Namun sehari berselang, pernyataan ini diubah dan ditegaskan bahwa larangan diberlakukan untuk seluruh produk termasuk CPO. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm oil, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan. Benar-benar mengambil pelajaran dari sini, tidak terburu-buru di dalam mengambil kebijakan, tidak emosional di dalam mengambil kebijakan. Ya, jangan sampai hanya dikarenakan marah, ingin menghukum perusahaan-perusahaan besar yang mengambil kebijakan yang ternyata dampaknya lebih banyak kepada masyarakat kecil. Ya, karena memang tidak didasarkan pada sebuah kajian yang utuh, yang tuntas. Kebutuhan minyak goreng di Indonesia sebesar 5,7 juta kiloliter tahun ini.
3,9 juta kiloliter untuk kebutuhan rumah tangga, sementara 1,8 juta kiloliter untuk kebutuhan industri. Untuk produksinya, tahun lalu Indonesia memproduksi 20,22 juta metrik ton minyak goreng. Dari jumlah tersebut, hanya 5,07 juta yang masuk ke pasar domestik, sementara 15,15 juta diekspor. Larangan ekspor bahan baku minyak goreng ternyata berdampak pada harga sawit di kalangan petani. Demikian juga pada penerimaan devisa negara yang salah satu sumber terbesarnya selama ini dari ekspor sawit dan produk turunannya. Minyak goreng. Kami yakin, tapi tentu akan ada dampak ya. Mungkin cadangan devisanya akan berkurang, ya tentu itu pasti. Tapi tentu pemerintah harus punya antisipasi rumus untuk mengantisipasi, termasuk bagaimana jangan sampai harga TBS itu jatuh, yang akhirnya merugikan petani. Itu juga harus diantisipasi. Selain kebijakan untuk membenahi rantai pasok dari hulu ke hilir, pemberantasan mafia juga harus menjadi prioritas utama. Saya ingin menegaskan bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan. Terus-menerus adanya ralat dari kebijakan pemerintah melarang ekspor minyak goreng memperlihatkan adanya ketidakpastian dari kebijakan tersebut. Untuk itu sekarang ini pemerintah dituntut untuk kembali meninjau kebijakan tersebut mengingat konsekuensinya yang tinggi pada perekonomian Indonesia. Cinta Zanidia, Rangga Samudra, Jeff Henderson, Berita 1, Jakarta.